Ya, shalom, 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 soteria, soteria. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Bejana ya. Puji Tuhan. Saya akan melanjutkan pengajaran dari satu peristiwa kisah ya yang sudah saya sampaikan hari Rabu yang lalu dengan tema jangan meninggalkan panggilan Tuhan. Ini penting saudara ya, panggilan Tuhan. Kalau Rabu yang lalu saya akan menyampaikan itu untuk yang panggilan secara full time, tapi menurut panggilan secara umum saudara-saudara ya, bagi orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk menjadi anak-anaknya, beriman kepada Dia, saudara. Itu juga sama saudara, jadi hati-hati saudara. Dikatakan orang yang meninggalkan panggilan Tuhan, di sana ada kisah tidak dapat apa-apa saudara. Ya, ada sudah saya sampaikan dan ini saya mau lanjutkan saudara. Karena di dalam Injil Yohanes ya, pasal 21 ayat 1 sampai 14 kan, tapi kan tidak saya baca semua. Kemarin sampai ayat ketiga saudara. Ya, nol saudara, kosong, tidak dapat apa-apa. Nah, ini saya lanjutkan seterusnya Injil Yohanes pasal 21 mulai ayat 4 dan nanti seterusnya saudara ya, dan seterusnya. Ada beberapa pengajaran yang baik untuk saya dan saudara ya, untuk saya dan saudara. Ini Injil Yohanes pasal 21 ayat 4 mengatakan begini saudara. Ketika hari mulai siang ya, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ini saudara-saudara. Ya, hati-hati saudara-saudara. 3,5 tahun murid Yesus Tuhan ini, Petrus dan teman-temannya itu 3,5 tahun ya, berjalan bersama, melayani, melihat ya dengan mata kepala sendiri pengajaran, mendengar ya pengajaran Tuhan, juga mukjizat, keajaiban, macam-macam saudara-saudara. Mereka mendengar dan tahu sendiri. Tapi toh saudara-saudara, ini dikatakan mereka saat itu ya, saya tidak tahu karena kondisinya lagi susah, panik ya, tidak ada hasil apa-apa. Mereka mencoba menjala ikan di Danau Tiberias, tempat mereka mencari nafkah ya, sebelum mereka dipanggil Tuhan menjadi penjala manusia. Saudara-saudara, di sini dikatakan Yesus ada di tepi pantai dan murid-murid itu melihat tapi tidak tahu bahwa itu Yesus saudara, dan itu sudah siang. Nah, apa yang terjadi saudara? Ini dikatakan sudah siang segala. Ini apa yang sebenarnya akan terjadi kalau saudara membaca selanjutnya begini saudara, ayat 5 ya. Ini kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Apakah Tuhan Yesus tidak tahu bahwa mereka tidak dapat menghasilkan? Sudah tahu saudara, sudah tahu persis, tapi Tuhan mau mengecek. Apa jawaban mereka? Mereka jujur saudara. Mereka mengatakan tidak dapat apa-apa, dan sementara mereka tidak tahu bahwa itu Yesus. Ini saudara-saudara, jelas ya. Orang-orang yang coba-coba ya, sudah terpanggil sebagai anak-anaknya, orang-orang yang beriman ya, mungkin sudah sampai puluhan tahun saudara-saudara ya. Mereka coba keluar ya dari panggilan Tuhan, dari anak-anak Tuhan, dari orang yang beriman saudara. Ini saudara-saudara harus hati-hati ya. Bentar saudara ya. Puji Tuhan.
Roh Kudus bekerjalah di tempat ini. Sementara hamba berfirman ini, biar Rohmu bekerja kepada hamba dan kepada anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengikuti pelayanan ADM, doa dan pengurapan ini lewat YouTube. Iya saudara-saudara, mereka jujur mengatakan tidak ada. Lalu apa saudara yang terjadi? Di dalam ayat 6 saudara, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Coba sampai di sini dulu saudara. Ini luar biasa perkataan ini ya. Tuhan memerintahkan mereka sementara mereka tidak tahu bahwa itu Yesus. Tapi Tuhan memerintahkan mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Tuhan tegas saudara-saudara. Di sebelah kanan. Ya mungkin diartikan yang lain saudara-saudara, tapi saya mau lihat ke sebelah kanan, ya kanan saudara. Tidak sebelah kiri, atau mungkin di depan atau di belakang, tapi kanan. Nah, dan Tuhan sementara mengatakan begitu, Tuhan juga mengatakan seperti ini. Ingat baik-baik. Maka akan kamu peroleh. Maka akan kamu peroleh. Tidak ada kata-kata mudah-mudahan kamu peroleh. Tidak ada. Tidak ada kata semoga saudara, tapi pasti kamu akan peroleh. Peroleh apa? Ikan. Karena menjala saudara-saudara. Sementara mereka tidak tahu bahwa itu Yesus. Tapi apa saudara yang diperbuat murid-muridnya ini? Selanjutnya ini saudara-saudara. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Haleluya. Mereka saudara tidak tahu bahwa itu Yesus. Tapi kenapa? Mereka mau juga mengikuti menebarkan dan tidak masuk akal. Ini hari waktu itu sudah siang, tidak mungkin ada ikan yang dapat dijala. Tidak ada saudara-saudara, itu mustahil. Tapi ini lihat, mereka tidak mengenal Yesus. Itu Tuhan. Tapi kenapa saudara? Rahasia besar. Roh Tuhan. Ini analisa saya, bekerja saudara. Atas di dalam mereka. Digerakkan saudara. Otomatis. Pentakosta belum. Ya. Nanti saudara Pentakosta setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Pentakosta baru turun. Ini Tuhan Yesus masih di dunia. Dan mereka mentaati. Saya Roh Kudus saudara. Ini loh saudara, hati-hati saudara. Saudara, Roh Tuhan Sang Parakletos saat ini di dunia ini, Dia yang bekerja luar biasa, menggerakkan saudara-saudara, bukan saja secara jasmani, tapi di dalamnya ini digerakkan. Ada kebangunan rohani saudara, ada kebangunan iman. Mereka melakukan secara refleks langsung. Dan dikatakan ketika mereka menebarkan jala itu sebelah kanan, dan dikatakan begitu banyak ikan. Dikatakan begitu banyak ikan. Ya, mereka tidak dapat menarik lagi karena banyaknya ikan. Wah, terlalu banyak. Wah, besar saudara, besar-besar, banyak, sehingga mereka juga memanggil yang lainnya untuk membantu itu. Dalam ayat selanjutnya saudara, untuk menarik itu. Heran. Ini loh saudara-saudara, sampai di sini saya bicara, ini loh kepedulian Tuhan kepada orang-orang yang dipanggil. Baik mereka dipanggil secara full time hamba Tuhan, sebagai pendeta, pengajar, sebagai evangelis, full time saudara-saudara, maupun dipanggil sebagai anak-anaknya, orang-orang yang percaya, sangat peduli.
Di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah dikatakan tidak mendapatkan apa-apa, kosong, nol. Tetapi kepedulian Tuhan mengatasi yang dikatakan mustahil itu, saudara. Siang hari mereka menebarkan jalannya dengan taat. Di sini, saudara, ada unsur ketaatan. Roh Tuhan bergerak, membuat mereka yang dulu mengalami kekecewaan. Dan firman Tuhan juga berkata, berbahagialah mereka yang tidak kecewa dan menolak aku. Saudara, ada kata bahagia di sini juga, saudara-saudara. Di tengah-tengah ada hal-hal yang membuat mereka gelisah, panik, cemas, takut, galau, atau macam apapun. Mereka merasa tidak mampu apa-apa, saudara. Tapi kepedulian Tuhan kepada saya dan saudara, kepada mereka-mereka yang terpanggil, dipanggil menjadi anak-anaknya, menjadi hambanya, saudara-saudara, menjadi orang-orang yang beriman. Ketika mereka digerakkan oleh Roh Kudus, saya selalu katakan doa dan pengurapan, saudara. Dan terjadilah di tengah-tengah kondisi krisis, kondisi yang menggetarkan itu, ada mukjizat yang luar biasa, ada keajaiban yang luar biasa, sehingga yang mustahil dikatakan dibuat menjadi tidak mustahil, yang dikatakan tidak mungkin dibuat jadi mungkin, karena Dia peduli kepada saya dan saudara, kepada semua orang-orang yang terpanggil, dipanggilnya. Oh, puji Tuhan, saudara-saudara, haleluya. Ada kepedulian Tuhan, saudara, perhatikan baik-baik. Terus selanjutnya, saudara, kita lihat di dalam ayat 7, katakan begini, saudara-saudara, ya. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan, haleluya. Ini saudara-saudara, ini Yohanes, saudara-saudara, bicara dengan itu Tuhan. Ini seringkali kan, saudara, hati-hati. Saya tidak menyalahkan apa-apa, Tuhan juga tidak menyalahkan siapa-siapa, saudara, saat itu. Dan Dia mengatakan itu Tuhan. Siapa yang dapat membuat mukjizat seperti ini? Keajaiban selain Tuhan itu Tuhan. Benar, itu Tuhan, saudara-saudara. Yesus Kristus. Saudara-saudara, seringkali orang-orang, saudara-saudara, baru percaya, terceling mukanya ketika mereka melihat mukjizat, keajaiban, baru mau mengakui itu Tuhan. Tapi saya dan saudara, dikatakan firman Allah, belum melihat, sudah percaya. Amin, amin, saudara. Saudara, mari kan berikan kemuliaan untuk Dia, sorak-sorai yang meriah kepada Dia yang agung, yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Itu Tuhan, Tuhan Yesus Kristus, saudara. Ya, puji Tuhan, saudara. Ya, haleluya. Berbahagialah orang yang percaya, yang setia kepada Dia. Ada mahkota, ada keberhasilan, ada mahkota yang kekal, saudara. Puji Tuhan, saudara akan menikmati keberhasilan demi keberhasilan di bumi ini dan sampai di surga. Selanjutnya, saudara-saudara, kita lihat. Setelah itu, saudara-saudara, ayat 10 mengatakan begini, saudara. Setelah ikan dibawa, mereka mulai menepi, saudara. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Haleluya. Tersirat apa, saudara? Bawa. Lah, itu Tuhan Yesus yang buat kok. Tapi Tuhan tidak minta semua, beberapa saja. Ini ada berkat. Mereka diberkati luar biasa. Dan Tuhan katakan bawa itu. Beberapa berkatmu itu. Saudara-saudara, ini tersirat, saudara. Ada pengajaran, saudara. Seringkali kita
Katakan, diberkati untuk memberkati. Katakan amin. Haleluya. Saudara-saudara, ini firman Tuhan. Tuhan mengatakan beberapa saja. Itu berkat Tuhan melimpah, saudara-saudara. Tadi dikatakan banyak ikan. Tuhan minta beberapa saja. Diberkati untuk memberkati. Jangan hanya saudara dan saya hanya ucapan bibir saja, saudara, tapi lakukanlah. Berkat Tuhan, berkat ilahi, luar biasa, saudara-saudara. Ya, luar biasa. Saya beritahu. Nanti kita lihat ayat yang selanjutnya. Diberkati untuk memberkati. Catat, saya mencatat, saudara. Ketika saya diberkati Tuhan, saya diberkati, saya memberkati. Bukan dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan, tindakan, saudara. Dan saudara juga demikian. Dan saudara akan melihat, saudara. Ayat-ayat selanjutnya dikatakan begini. Ayat 11. Simon Petrus naik ke perahu lalu mengilat jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. Oh, ada berkat yang luar biasa, saudara, yang melimpah. Yang dikatakan 153 ekor, banyaknya, gede-gede, besar-besar. Dan meskipun banyak itu, dikatakan sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Amin, amin, saudara. Tidak berobos kalau saya koyak. Kalau itu sampai koyak, itu kembali ke laut, ke danau itu, dan berkat itu tidak ada. Saudara, kenapa? Karena diberkati untuk memberkati. Tidak akan habis, saudara-saudara. Tidak akan ditipu, tidak akan dicuri. Saudara-saudara, cukup terus. Berkat itu ada ketika kita diberkati, memberkati. Ini, saudara, rahasia dari pengajaran dari Injil Yohanes 21 ayat 1 sampai 14, saudara-saudara. Ada beberapa pengajaran tadi, saudara. Dan sekali lagi saya katakan, siapapun engkau yang sudah dapat panggilan Tuhan, dipanggil, katakan sebagai hamba Tuhan full time, sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang beriman, jangan sampai meninggalkan panggilanmu. Karena di dalamnya itu ada berkat luar biasa, besar-besar, limpah, saudara. Firman Tuhan mengatakan begitu. Dan saudara terjamin berkat itu tidak akan berobos. Kalau istilah saya, saudara, dikatakan tidak koyak gitu ya. Tidak akan lari kemana, saudara. Diberkati untuk memberkati. Puji Tuhan, saudara-saudara. Biarlah roh Tuhan lebih jauh akan menguatkan kita, memampukan kita. Sebentar lewat doa saya dan pengurapan ini. Saya tidak tahu pergumulan saudara sekarang ini dalam situasi dan kondisi sekarang, saudara. Ya, mari kita pakai pengurapan, saudara. Saya akan berdoa. Mungkin saat ini mereka sedang dalam kondisi sakit, kondisi ekonomi lagi berat, kehidupan rumah tangga, dan banyak lagi, saudara. Ya, banyak mereka yang galau, gelisah, ketakutan, kebingungan untuk ke depan bagaimana. Tapi ingat, jangan meninggalkan Tuhan. Jangan meninggalkan ketika Tuhan memanggilmu sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya, orang-orang yang terpanggil sebagai anak-anaknya ini. Mari, saudara-saudara, kalau saudara ada minyak, minyakmu belum dikuduskan dari tempat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minyakmu sekarang saya kuduskan, supaya Roh Kudus yang bekerja, bukan minyak lagi, tapi Roh Tuhan, sehingga mendatangkan kebaikan bagimu. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari, saudara, kita pakai minyak ini, kita urapkan ya. Saudara, apa kebutuhannya, silakan ya.
Silakan saudara mengatakan, pakailah doa profetik atau apa, saudara terserah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang Bapa, kumohon Roh Tuhan, Roh-Mu itu Tuhan, yang maha tahu mengerti keadaan daripada kami semua hamba-Mu, maupun umat-Mu, anak-anak-Mu yang saat ini mengikuti YouTube ini. Kalau mereka saat ini Tuhan sedang galau, mereka coba-coba Tuhan, lari daripada-Mu, meninggalkan panggilan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus menguatkan mereka, sehingga mereka dikuatkan imannya, dan mereka tetap tinggal diam sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Mari Roh Kudus, penuhkan kami. Kalau ada yang sakit dari tempat ini, segala sakit apapun engkau sebut, engkau katakan, engkau boleh tumpangkan tanganmu atas sakitmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang ini juga segala sakit apa yang kau derita, saya patahkan penyakitmu, dan saya perintahkan segala penyakitmu itu keluar, pergi daripadamu, sembuh, pulih engkau. Engkau mengalami kesembuhan, pemulihan, maupun tubuhmu, maupun jiwa dan rohmu dipulihkan. Haleluya, puji Tuhan. Dan engkau akan menikmati shalom. Rumah tanggamu penuh dengan keutuhan, kerukunan, keberuntungan. Ada kesehatan di sana. Roh Tuhan bekerja atasmu. Terima kasih. Berkarya Roh Kudus. Ada banyak pergumulan yang lain. Dan sekarang juga, apapun pergumulanmu, engkau sebutkan. Ada ketakutan, ada intimidasi roh dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya ikat semua itu dan saya patahkan, keluar semua. Biar roh Tuhan sepenuhnya ada di dalam jiwa, roh, dan tubuhmu. Terima kasih Bapa. Hormat kemuliaan bagi namamu. Bergeraklah Roh Kudus, berkaryalah. Dahsyat seperti apa yang terjadi pada saat firman ini disampaikan Tuhan. Terima kasih Bapak, mampukan kami. Kalau engkau sudah memberkati kami diberkati Tuhan dengan begitu luar biasa dalam firman ini. Tapi kami juga memberkati, diberkati untuk memberkati. Biarlah kami memberkati juga untuk diberkati. Kuasa-Mu bekerja atas kami, Roh Kudus. Terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, soteria. Sampai berjumpa kembali dengan saya Bejana. Tuhan memberkati saudara. Tuhan memberkati kalian semua oleh berkat-berkat surgawi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.